Laporan langsung dari balik panggung, suasana yang tak seperti biasa. Malam itu, panggung gemerlap bukan hanya dihiasi cahaya sorotan. Di balik tirai, suasana terasa tegang lebih dari biasanya. Reporter kami mencatat, para finalis tampak berbeda, tapi satu sosok yang mencuri perhatian, Mila. Ia berdiri sendiri, tanpa bisikan pelatih, tanpa arahan koreksi. Sebuah momen yang mengandung lebih dari sekadar gugup. Ini adalah titik ujian. Tak banyak yang tahu, babak malam itu merupakan tahapan kritis, top 5. Dan lebih dari itu, untuk pertama kalinya, para peserta diminta tampil secara mandiri, tanpa arahan dari pelatih masing-masing, tanpa peta, tanpa kompas. Mila tak bicara banyak, ia terlihat khusyuk, fokus, tapi ada yang menarik. Tekanan tidak hanya dirasakannya sendiri. Valen, salah satu rekan seperjuangan, terlihat pucat. Bahkan sebelum Mila naik ke panggung, wajah Valen sudah memancarkan ketegangan, seakan beban malam itu dibagi dua. Mereka bilang, sebuah pertunjukan hebat selalu dimulai dari keheningan yang panjang, dan malam itu, keheningan di belakang panggung terasa lebih berat dari biasanya. Apakah Mila siap? Atau justru malam ini menjadi titik jatuhnya? Jawabannya akan terungkap saat suara pertama terdengar, tanpa komando, tanpa kompromi, saat Mila berdiri sendiri. Dari ruang kendali, kami menyaksikan Mila naik panggung tanpa coach di sampingnya, sebuah perubahan besar. Biasanya, peserta akan mendapat masukan terakhir dari pelatih mereka. Arahan kecil yang menentukan nada, gerak, bahkan ekspresi. Tapi malam ini, tidak ada satupun. Ini bukan hanya pertunjukan, ini adalah ujian karakter. Produser acara menyebut format ini sebagai leap of faith, lompatan keyakinan. Mereka ingin tahu siapa yang hanya mengikuti dan siapa yang benar-benar memahami panggung. Dan Mila memilih untuk tidak bermain aman. Ia tak hanya membawakan lagu, ia juga mengaransemen sendiri bagian-bagian penting, termasuk pemilihan nada, vibrasi akhir, bahkan modifikasi cengkok yang dikenal sulit. Dalam dunia musik dangdut atau pop Melayu, teknik seperti ini memerlukan ketelitian ekstrim. Keputusan berani ini disambut dengan was-was oleh beberapa pihak. Bahkan salah satu juri secara terbuka mengakui, "Saya sempat ragu, saya pikir dia hanya akan menyanyi, tidak lebih." Tapi keputusan sudah dibuat, dan semua bergantung pada penampilan satu kali ini. Tak ada pengulangan, tak ada sesi kedua. Mila harus membuktikan, atau semuanya bisa berakhir di sini. Detik-detik sebelum suara itu menggema, Mila menghela nafas, lampu menyala, musik dimulai. Dari ruang wartawan, kami bisa melihatnya. Ekspresi para juri menegang. Valen, dari sisi kanan panggung, menatap lurus ke arah Mila, wajahnya cemas. Bahkan seorang penonton sempat berkata, "Kenapa Valen yang gugup padahal bukan dia yang tampil?" Itu pertanda bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sekadar penampilan individu. Ini adalah momentum yang menular, sebuah energi yang merambat dari panggung ke penonton, lalu kembali ke panggung. Saat suara Mila terdengar untuk pertama kali, ruang auditorium hening total. Tidak ada yang memprediksi betapa kuat dan bersih vokal pembukanya. Lebih dari itu, yang terasa justru emosinya. Mila tidak hanya menyanyi, ia bercerita, dan itu sulit, teramat sulit. Sebagian juri mengangguk, sebagian lagi masih menahan ekspresi. Tapi di layar monitor backstage, satu hal sudah pasti, penonton mulai terhanyut. Ini bukan hanya soal teknik, ini soal kejujuran dalam bernyanyi. Dan itu tidak bisa diajarkan dalam pelatihan. Itu datang dari perjalanan pribadi. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Permainan cengkok dan perasaan, ujian sesungguhnya dimulai. Jika menyanyi adalah soal nada, maka malam itu Mila membuktikan bahwa ada satu unsur yang lebih penting, rasa.
Lagu yang dipilihnya disebut oleh juri sebagai permainan emosi tingkat tinggi, mengandalkan teknik cengkok yang tak bisa dilakukan sembarangan. Cengkok adalah liukan suara yang membawa rasa sedih, haru, bahkan kehilangan ke dalam nyanyian. Salah sedikit bisa terdengar palsu, tapi jika pas, ia bisa membuat ruangan hening total. Mila tidak hanya melakukannya, ia memainkannya. Ada bagian di refren kedua yang membuat juri menunduk, bahkan hampir menangis. Reporter kami mencatat, kalimat "pada siapa aku meminta" itu dilafalkan dengan getaran yang menyentuh. Bahkan juri utama dengan suara tercekat berkata, "Aduh, itu manis banget." Tak banyak peserta bisa melakukannya, karena itu bukan teknik, itu insting. Dan insting itu muncul dari luka, dari pengalaman, dari keberanian membuka diri di hadapan ratusan pasang mata. Dan malam itu, Mila melakukannya dengan nyaris sempurna. Saat refren mengubah segalanya. Dalam laporan khusus kami malam itu, satu momen mencuri perhatian semua mata di ruangan. Bukan pada awal lagu, bukan pada bait pengantar, melainkan saat refren kedua menggema. Juri utama dengan ekspresi serius meminta Mila mengulangi bagian itu. Ada hal kecil tapi penting, tarikan vibranya harus peka, ujarnya. Bagi awam, ini mungkin terdengar teknis, tapi bagi mereka yang memahami panggung, ini adalah garis antara bagus dan luar biasa. Dan Mila tanpa ragu mengulang, tidak sekali, tapi 2 kali. Dan yang mengejutkan, pengulangan kedua justru lebih hidup, lebih presisi, lebih mengalir. Seolah ia menyimpan peluru cadangan untuk saat seperti ini. Bagian "pada siapa aku meminta" menjadi sorotan. Pengulangan vokal dan dinamika emosi yang konsisten pada nada-nada tinggi memperlihatkan pengendalian napas, kontrol ekspresi, dan pemahaman rasa yang matang. Salah satu juri berkomentar, "Ini bukan pengulangan, ini perbaikan dalam waktu nyata." Penampilan ulang itu seakan menegaskan satu hal penting. Mila tidak hanya bisa tampil, ia bisa berkembang dalam tekanan. Dan dalam dunia hiburan, hal seperti itu, kemampuan menyesuaikan arah di tengah panggung adalah indikator bahwa seorang bintang sedang tumbuh di hadapan kita. Air mata yang ditahan, pujian yang jujur. Seusai lagu usai, tak ada sorak-sorai yang langsung terdengar. Beberapa detik keheningan terasa panjang, seperti ruang memberi nafas kepada semua yang menyaksikan untuk memproses apa yang baru saja mereka alami. Kemudian, satu persatu, juri mulai berbicara. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Alih-alih mengkritik atau memberi catatan, mayoritas juri memuji. Dan pujian ini bukan basa-basi. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Saya benar-benar menikmati, tidak ada catatan buat kamu." Di ruang teknis, kami melihat ekspresi yang tidak biasa, campuran antara terkejut dan bangga. Seseorang berbisik, ini pertama kalinya sepanjang kompetisi ada peserta yang tampil sendiri dan dinilai sebersih ini. Kesan terkuat datang dari salah satu juri senior yang sebelumnya sempat meragukan Mila. Saya pikir dia hanya akan nyanyi begitu saja, tapi astagfirullah, saya salah. Tidak setiap hari seorang juri mengaku keliru di depan kamera, tapi malam itu, kebenaran yang ditampilkan oleh suara dan karakter Mila membuat mereka tak punya pilihan lain selain mengakui. Dan pengakuan itu adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam sebuah kompetisi. Anak cerdas dan bertanggung jawab, kata yang menggema. Dalam dunia kompetisi vokal, bukan hanya suara yang diuji, tapi juga karakter. Dan malam itu, Mila diberi label yang tak sembarangan, cerdas dan bertanggung jawab. Salah satu juri menyebut, dia bukan hanya bisa nyanyi, dia bisa berpikir, bisa mengambil keputusan besar, dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kami yang meliput langsung menyaksikan bagaimana label itu muncul, bukan dari skrip, bukan dari narasi buatan, tapi dari kenyataan yang tergambar jelas. Setiap keputusan aransemen, setiap penempatan nada, bahkan gestur tubuhnya, semuanya dipikirkan.
Lebih dari itu, ia berhasil meyakinkan semua pihak bahwa ia bukan peserta yang hanya ikut arahan, tapi pembelajar yang siap menjadi pemimpin di atas panggung. Rekan satu timnya, Valen, bahkan terlihat lebih lega setelah penampilan Mila usai, seakan berkata dalam hati, dia berhasil. Dan dalam dunia yang penuh tekanan seperti ini, kepercayaan sesama peserta adalah validasi yang tak bisa dibeli. Ketegangan antar rekan, persaingan atau dukungan. Di antara sorotan pada Mila, reporter kami juga mencatat satu dinamika yang menarik, reaksi Valen. Sejak awal, wajahnya menunjukkan kecemasan, tapi yang membuat ini menjadi lebih dari sekadar kompetisi adalah cara keduanya saling memberi energi. Beberapa kamera backstage menangkap momen kecil, Valen yang menatap Mila dari jauh, Mila yang menanggapi dengan senyum tipis. Mereka bukan musuh, mereka adalah rekan. Tapi dalam situasi kompetitif seperti ini, batas antara kompetitor dan teman seringkali kabur. Juri sempat menyebut energi positif itu terasa. Mila tampil, Valen yang deg-degan. Itu bukan hal biasa. Beberapa penonton bahkan menganggap ini semacam ikatan yang unik. Dua talenta muda berdiri dalam tekanan yang sama, saling menyalurkan kekuatan, bukan saling menjatuhkan. Apakah ini strategi bertahan? Atau memang mereka tahu bahwa dalam panggung sebesar ini, kemenangan sejati datang dari kolaborasi tak terlihat? Satu hal pasti, penampilan Mila malam itu bukan hanya tentang satu suara, tapi tentang kekuatan kolektif yang muncul ketika rasa hormat menggantikan rasa takut. Ujian telah usai, tapi jalan masih panjang. Penampilan Mila selesai, juri sudah berbicara, sorak penonton menggema. Tapi di balik semua itu, ada satu pesan yang diucapkan dengan pelan namun tegas oleh salah satu juri. Jangan cepat puas, tetap belajar, terus nanjak. Kalimat ini, meski sederhana, memiliki makna mendalam. Karena terlalu banyak peserta yang berhenti setelah satu keberhasilan. Terlalu banyak bintang yang padam karena mengira dirinya sudah sampai di puncak. Tapi Mila malam itu menunjukkan sikap berbeda. Ia tersenyum, membungkuk hormat, dan menyimak semua komentar dengan kepala tegak. Ia tidak terbuai. Ia menerima pujian tanpa kehilangan arah. Reporter kami mencatat, kalau penampilan ini adalah klimaks, maka sikapnya adalah konfirmasi bahwa dia bukan sekedar penyanyi berbakat, tapi juga pribadi yang matang. Dan itu membuat semua perbedaan. Karena dalam dunia yang terus menuntut, hanya mereka yang belajar terus-menerus yang bertahan. Di balik sorotan, sebuah kisah yang tak akan dilupakan. Malam itu, kami tidak hanya menyaksikan penampilan seorang peserta, kami menyaksikan transformasi. Dari seorang gadis yang semula diragukan, menjadi seseorang yang mengendalikan panggung. Dari suara yang diragukan, menjadi suara yang disegani. Bukan hanya teknik vokalnya yang luar biasa, tapi juga ketenangannya, keberaniannya, dan yang paling menyentuh, kejujurannya. Mila tidak hanya bernyanyi, ia menyampaikan, ia menyentuh, dan ia berhasil membawa kita semua masuk ke dalam ceritanya. Tanpa kita sadari, kita menahan nafas, merasakan getaran, dan di akhir merasa bangga. Itu bukan hal biasa, dan seperti yang dikatakan salah satu juri dengan suara pelan namun penuh makna. Mila membuktikan bahwa panggung ini bukan hanya untuk mereka yang dilatih, tapi untuk mereka yang berani. Dan mungkin justru karena itulah penampilannya akan selalu